Halo Bunda. Bunda Keke Lestari Fianti. Nah, siapa nanti kita share. Halo Bunda. Kita tank jam 10 ya, kita jam time ya. Berapa orang kan bisa dapetin giveaway-nya ya? Kita sih biasanya maksimal 3 orang sih ya. Karena kan jual itu kan 1, 2, 3 apa namanya, kita ambil pemenangnya sih 3 orang. Jam 10 ya. Yang memenang minggu lalu udah ya? Apanya? Menang minggu lalu. Nanti kita sebutin pemenangnya nanti. Itu aja jadi nggak bisa. Kita pemenangnya satu aja. Mekanisme giveaway-nya gimana Pak? Gampang, cuma apa yang kita kasih challenge ke apa namanya, ke apa namanya, Peserta live. peserta ya, ke apa namanya, penonton. Nanti misalkan penonton bisa ngikutin apa yang kita kasih challenge-nya, itu yang kita pilih. Dan misalkan kayak kemarin contohnya kita pilih misalkan foto sebanyak-banyaknya produk Bella gitu kan. Misalkan ya itemnya lebih dari atau sebanyak-banyaknya, misalkan ada yang foto cuma 5 item produknya, misalkan spread aja ada 4 sama coklat bubuk 1, itu cuma 5 item kan. Kemudian nanti ada lagi foto lebih banyak dari 5 item, itu akan kita pilih yang paling banyak, seperti itu aja, sehingga ada ya syarat khusus yang misalkan gimana. Nanti mutlak keputusan di tangan kami atau di tangan tim kami. Kita akan pilih, kita memang objektif dan menilainya mana yang kita pilih. Nanti misalkan juara satu apa, nanti kita akan DM resmi, kita akan DM minta nomor telepon sama alamat rumah, nanti kita akan kirim hadiahnya. Seperti itu mekanisme, seperti itu aja sih. Pamakasan hadir, halo Ibu Rimas yang ya. Suka banget sama produk-produknya Bella. Thank you Ibu. Seperti anak baik. Oke ya, jam 10 ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat di bulan Juni ini. Kita masih menghadapi pandemi. Kita tetap jaga jarak, kemudian ngikutin protokol dari pemerintah. Tetap pakai masker kalau ingin keluar rumah, dan sering-sering cuci tangan pakai sabun ketika mau kemana aja. Oke, selamat pagi semuanya. Saya Tri Wijayanto sebagai Technical Advisor di Bella Coklat, tepatnya di PT Dolphin. Produk-produk kami ini umumnya adalah coklat. Ada juga kita spread ataupun selai, ada coklat bubuk, ada produk minuman, dan yang lain-lain. Kali ini saya akan mendemokan resep bakpia kukus. Di sini kita kenapa saya kasih nama assorted bakpia kukus, karena kita isiannya menggunakan Bella spread dari coklat dari Bella. Kita assorted itu berbagai macam, maksudnya kita ada bebas nanti pilihannya, ada isian coklat, ada isian kacang mete, ada isian keju, ada isian tiramisu, bebas. Makanya kita kasih nama assorted. Nanti kalau misalkan ibu-ibu atau bapak sekalian mau bikin di sana atau di rumahnya masing-masing, tinggal pilih seleranya. Oh, saya lebih suka tiramisunya punya Bella, isi langsung isi aja nggak apa-apa. Kemudian saya lebih suka yang coklatnya, saya lebih suka kejunya, silakan gitu. Nah, di sini kita demokan atau kita display berbagai macam menggunakan isian dari Bella spread, kita nama assorted Bella. Nah, nanti kita demokan mungkin hanya beberapa isian yang kita demokan nanti ya. Tapi kalau misalnya ibu atau bapak mau pilihan yang lain atau isian yang lain, silakan. Oke, di sini saya mendemokannya bikin setengah resep yang akan saya demokan.
Nah nanti resepnya ini, satu resepnya ini kita akan share di Instagramnya Bella. Nanti kita share resepnya. Juga nanti hasil live-nya ini kita simpan di IGTV. Nanti biar ibu-ibu atau bapak yang ketinggalan nontonnya bisa langsung lihat cara membuatnya seperti itu. Kali ini saya akan mendemokan resep yaitu dengan cara dikukus. Ya, ini yang lagi tren sebenarnya sudah bulan-bulan belakangan kemarin itu bakpia kukus. Saya juga awalnya bingung loh, bakpia kok dikukus, gimana dapetin crispy-nya. Awalnya begitu karena mungkin kalau misalkan bakpia kan identik dengan crispy ya, lapisan-lapisan si itunya kuenya. Makanya saya di sini coba mencoba, ternyata memang sepertinya adonannya memang cake biasa gitu kan. Boleh dibilang cara membuatnya seperti adonan brownies panggang seperti itu. Tapi dengan kasih nama bakpia. Itulah saya bilang tadi. Nama juga mempengaruhi, bikin orang penasaran, apa sih ini, ternyata setelah dicoba ternyata begini, seperti itu. Oke ya, bahan-bahannya itu kalau di resep itu bahan-bahannya ada 10 gram cake emulsifier, ada 150 gram gula pasir, ada 200 gram telur ayam atau misalkan diestimasi itu ada 4 butir telur ayam utuh tanpa kulit, kemudian ada 30 gram kuning telur atau kurang lebihnya 2 butir kuning telur, ada 85 gram tepung terigu protein sedang. Kemudian ada lagi bahan terpisah, ada margarin ataupun butter, itu selera, ibu atau bapak mau menggunakan yang mana selera. Itu dilelehkan. Kemudian ada 100 gram Bella White Chocolate Compound. Ini kita akan pakai ya. Nah kemudian untuk isiannya kita bebas. Kita ada Bella spread tiramisu, ada Bella spread kacang mete, Bella spread cheese, sama Bella spread coklat. Nah nanti dari 4 filling itu bebas ibu mau siapa aja silakan. Oke, di sini bahannya sudah ada. Di sini saya bikin setengah resep. Berarti kalau misalkan cake emulsifier 10 gram, saya bikin di sini timbang 5 gram. Di sini tetap akan kami timbang lagi ya. Cake emulsifier atau penstabil adonan. Ini 5 gram. Nah fungsinya cake emulsifier mungkin ibu-ibu sudah pada tahu, sudah pada jago ya. Jadi sebagai penstabil adonan, dimana cara kerjanya adalah dia mengikat antara air dengan lemak, itu sehingga kita dalam pengadukan tidak perlu lagi searah jarum jam. Kalau zaman dulu kan mungkin tanpa menggunakan cake emulsifier ada istilah yang telur sama gula dikocok dengan cara jarum jam, itu betul. Karena kalau misalnya berlawanan dengan arah jarum jam, dia akan udaranya akan lepas sehingga adonannya akan turun, jadi tidak mengembang. Nah, diciptakannya cake emulsifier adalah untuk menjaga kestabilan adonan sehingga udara yang ditangkap itu akan diikat oleh cake emulsifier. Sehingga ibu mau ngaduk dimanapun juga tetap stabil adonannya. Oke. Kemudian ada gula pasir 75 gram. Gula pasirnya bebas mau butirannya yang agak besar atau butirannya yang agak kecil-kecil silakan. Oke, kemudian di sini telur ayam ya, ini telur ayam 2 butir, ini 100 gram saya pakai telur ayam yang utuh tanpa kulit. Sorry, ini 100 gram maksudnya, ini setengah resep. Kemudian 1 butir kuning telur, kalau setengah resep ya, 1 butir kuning telur. Ini kuningnya aja tanpa putih telurnya. Kenapa harus menggunakan kuning telur, nggak telur utuh aja? Karena gini, adonan kukus biasanya kan lembut ya dibandingkan adonan panggang. Sehingga nanti kalau misalkan cuma telur utuh semua, nanti adonannya terlalu soft. Ketika kita angkat dia terlalu lembek, itu nggak ada bodinya. Nah kemudian ada tepung terigu protein sedang, mereknya apa aja ibu ya, mau segi 4, segi 5 silahkan, penting protein sedang. Ini kita sisihkan. Kemudian di tempat wadah terpisah itu ada margarin, saya pakai margarin, boleh pakai butter juga. Saya pakai margarin itu 43 gram, kalau di satu resep itu 85 gram. Kita bagi 2 kan, kalau 85 gram 42,5 kan nggak mungkin ya. Makanya sini kita timbangnya saya genepin 43 gram aja.
Nah ini kan dilelehkan, nanti berbarengan dengan coklat. Jadi saya campur dengan white coklat Bella aja. Nah, ini ada Bella white compound. Nah ini kemasan kita, kelebihannya punya Bella adalah dia kemasannya benar-benar bagus sekali. Dia kemasannya ada kemasan box atau dus ya. Kemudian di dalamnya lagi dia ada kemasan apa nih, aluminium foil seperti ini, plastik. Kemudian di dalamnya lagi itu ada seperti mika ya, ada wadahnya lagi. Jadi fungsinya adalah kalau ibu-ibu biasanya nih, ibu-ibu nih kalau misalkan habis belanja kan, kalau ketemu teman biasanya kan bawa motor, misalkan bawa mobil, lupa tuh habis ngobrol segala macam, lupa bahwa dia tuh bawa belanjaan coklat, sehingga adonannya panas segala macam, gampang meleleh coklat itu kan. Sehingga nanti kalau misalkan nggak ada wadah ini, nanti dia akan berubah bentuk. Ketika dia meleleh, dia akan berubah bentuk, misalkan nggak beraturan lah, kapelnya segala macam. Nah kalau ada wadah seperti ini ya, dia tetap aman seperti ini ya. Tuh. Oke. Dan juga punyanya Bella ini warnanya adalah putih gading. Jadi tidak putih seperti tembok, ini putih gading. Dan fungsinya juga dia tidak perlu chopping board ya, atau tidak perlu talenan. Kita tinggal potong aja, nanti kita timbang. Jadi wadah sangat praktis sekali. Ini berarti setengah resep 50 gram. Semakin kecil-kecil semakin gampang melelehnya ibu ya. Dan sebelum kita lelehkan, pastikan kompor atau air panasnya sudah kita didihkan. Kalau mau ada yang bertanya, silakan aja, Mister, langsung ditanyain aja. Oke, sebelum kita ngaduk, ada baiknya kita lelehkan dulu. Ini sudah saya panaskan airnya. Seperti biasa dalam melelehkan coklat itu lebih baik airnya mendidih, matikan saja kompornya. Dan juga wadah atasnya harus lebih besar dibandingkan wadah yang ada airnya. Jangan terbalik. Oke, kemudian kalau ada pertanyaan langsung aja. Nanti kita akan kasih challenge. Yang pastinya kita challenge-nya berubah-ubah atau beda-beda. Yang kemarin selfie dengan produk Bella, yang kemarin adalah foto sebanyak-banyaknya produk Bella. Nanti kita akan kasih challenge lagi. Saya juga sambil mikir ini. Apa gitu kira-kira yang unik, yang menarik ya, yang nggak menyusahkan ibu-ibu juga dan nggak menyusahkan bapak-bapak yang ada di rumah. Oke. Kemudian untuk kukusan, saya menjelaskan untuk kukusan. Kukusan ini 15 menit sebelum kita mengaduk, saya sudah nyalakan. Jadi harus kita didihkan dulu airnya. Dan juga pastikan ibu harus bisa ngira-ngira kira-kira air sekian cukup nggak ya untuk mengukus sekian adonan atau sekian cake gitu. Karena gini, kalau misalkan airnya nanti habis atau saat airnya habis itu nanti bau gosong. Itu yang mengakibatkan nanti si kukusannya bau bau gosong dari si wadahnya itu, dari si kukusannya. Dan juga kalau kukusan biasanya dari produk-produk yang dikukus itu, ibu pernah lihat kan yang lapis kukus segala macam, itu kenapa yang bagian bawah tidak gosong. Jadi gini, yang namanya dikukus itu pematangannya dari uap dan juga dari atas dulu dia pematangannya, tidak dari bawah. Makanya mau dilapis berapa ratus lapis pun, yang bawah tidak akan pernah gosong kecuali airnya habis. Kalau misalnya selagi airnya ada, dia akan tetap mematangkan yang bagian atas dulu. Makanya begitu dimatang bagian bawah, dilapisin lagi, matangin lagi, jadi yang bagian bawah itu nggak akan pernah gosong. Challenge-nya buat puisi tentang produk Bella. Oke, siap. boleh untuk Dea ADL, nanti boleh jadiin challenge. Jadi bikin puisi atau bikin kata-kata tentang produk Bella lah ya, sambil tunjukin produknya juga. Jadi kalau cuma kata-kata doang, banyak orang nanti lihat dari Khalil Gibran segala macam, nanti puitis banyak yang baper gitu kan, nanti banyak yang meniru. Tapi pastikan bikin puisinya itu ada produk Bellanya sambil dipegang ya. Ingat produk Bella,
Karena saya lihat ada kemarin ada banyak foto produk, memang ada produk Bella tapi ada produk kita yang lain seperti itu. Nah ini kan kita lagi demo atau lagi promosiin produk Bella nih, jadi hanya produk Bellanya aja nanti yang diiniin. Boleh nanti bikin puisi tentang produk Bella sambil pegang produknya ya, satu aja nggak apa-apa, nggak usah banyak-banyak sambil apa. Kalau bisa sih pakai ekspresi ya kan, pakai ekspresi gitu. Ingat video ya, bukan tulisan perubahan kata-kata, tapi video. Gak apa-apa kalau ibu-ibu atau bapak mau ditulis dulu sambil pegang kertas ada produk Bellanya, nggak apa-apa sambil bikin puisi. Oke, keren teman-teman. Alif Kadetra, halo. Saya kalau pakai emulsi buat cake yang dipanggang dengan yang dikukus sama nggak? Sama. Karena fungsinya cake emulsifier adalah untuk menjaga kestabilan adonan. Jadi mau dipanggang, mau dikukus itu nggak masalah. Nanti untuk meningkatkan dia si udaranya agar tidak lepas ketika dikocok. Ya untuk dipanggang, untuk dikukus nggak masalah. Kukusannya juga udah mendidih. Oke, ini sudah meleleh. Sebagian sudah meleleh, tapi masih ada sedikit butiran-butiran dari margarinnya, nggak apa-apa, kita akan tetap aduk. Sudah meleleh, sudah 90% meleleh ya, ini masih ada sedikit. Karena tadi potongannya agak sedikit besar, agak kecil. Agak kecil dong, sedikit dong. Oke, ini sudah larut. Kita akan kocok adonannya. Lagi bertanya, jangan puisi lah chef. Mama nggak bisa puisi. Nggak harus mama bu, anaknya juga boleh kok. Anaknya juga boleh. Challenge-nya bikin kreasi dari Bella Spread dong. Kalau bikin kreasi gini, kalau bikin kreasi sebelumnya kita sudah bikin kreasi. Tapi ada beberapa memang yang kita masih menilai, oh ya ternyata ini saya lihat oh prosesnya seperti ini, saya lihat oh ini menarik nih, baru saya nilai seperti itu. Nah ini agak sedikit ini boleh lah untuk bikin puisi ya kan. Kemudian tentang kata-kata tentang Bella itu apa sih gitu kan, nanti biar bisa ibu bisa coba. Kalau masalah nanti mau bikin produk segala macam, nanti next kita akan ini lagi. Sudah biasa ya misalkan challenge menggunakan produk Bella segala macam itu sudah biasa. Gak apa-apa, kali ini saya bikin challenge saya memang berbeda dari yang lainnya seperti itu. Produk Bella kapan ada di Indomaret? Nah itu nanti urusan marketing kita nanti. Boleh masukkan nanti kita iniin. Oke, ini tadi ada cake emulsifier, gula pasir, telur ayam, kemudian kuning telur sama tepung. Kita aduk kecepatan sedang dulu atau kecepatan rendah agar tidak buyar. Sudah ketemu rata, baru kita kecepatan tinggi sampai dia kental berjejak aja, tidak harus mengembang yang kaku, nggak ada yang kental berjejak aja. Oke, ini sudah tercampur semua sampai dia mengembang. Kalau mau bertanya silakan. Kalau masalah kukusan, saya menggunakan kukusan yang seperti itu karena apa? Tidak usah menggunakan dialasi dengan kain lagi. Biasanya apa fungsinya dibutuhin kain lagi? Biasanya yang bulat kukusannya. Itu supaya air dari tetesan si uap agar tidak kena produk.
Nah kalau menggunakan kukusan yang seperti kotak seperti itu tidak perlu lagi diliputkan dengan kain, karena dia bagian uapnya atau uap airnya akan menetes di bagian samping kukusan. Produk Bella kapan ada di Indomaret, kita sudah dijelaskan di marketing kita yang ini. Kalau produk Bella ada di mana aja, itu kita sudah ada di Heru Supermarket, Naga Swalayan, Giant, Lotemat, masalah yang dalam gigi sudah ada sebagian dalam gigi bisnisnya. Tapi untuk lebih banyaknya kita ada di toko bahan kue sih, toko bahan kue sudah ada. Nah ini hasil jadinya nanti benar-benar banyak banget. Saya menggunakan cetakan silikon seperti ini, seperti ini. Kalau masalah besar kecilnya diameter cetakannya itu bebas selera. Kalau misalkan saya jadinya berapa itu tergantung cetakannya. Ya kalau jadinya berapa tergantung cetakannya. Jadi saya pakai diameter berapa ya? Jadi saya pakai diameter 4,5 cm. Satu resep ini bisa jadi kurang lebih 100 bakpia kukus kurang lebih. Hasilnya seperti itu, kecil. Karena bakpia kukus ini adalah snacking ya, menu cemilan atau menu untuk cemilan aja, bukan untuk kenyang. Jadi dibikin sedikit lupa, dia harus proporsional, dia tidak terlalu kenyang, ini bikin habis. Ini sudah berjejak. Kita berjejak. Kita turunin kecepatannya. Kemudian kita masukkan white ompon Bella yang sudah dilelehkan sama margarin. Sebentar nanti kita aduk. Nah. Ini bikin setengah resep aja banyak kan. Kita menggunakan plastik segitiga. Aduh, dan cukup saya robek. Stop lagi. Meskipun saya demonya live, misalkan nggak ketemu langsung interaksi dengan ibu, saya tetap ngikutin prosedural ya Bu ya. Biar demonya terkesan wah ini segala macam. Pak kalau ikutan challenge hias Mrs. Bella, kalau follower sedikit nggak masuk penilaian kan, follower sedikit kriterianya gimana? Gak apa ya misalnya? Penting kreasinya kan yang Yang penting kita kreasinya yang kita nilai. Saya nggak ngeliatin follower kok. Oke, stopnya agak sedikit. Kita coba siap kita demo, ada challenge-nya. Saya juga berharap sih pengen roadshow lagi, maksudnya kita keliling interaksi lagi, demo langsung kayak gitu-gitu. Dan nanti Bibi bisa jumpa langsung. Tapi tetap ikutin protokol ya Bibi ya. Dan kita pakai plastik segitiga. Masukin sedikit dulu aja. Kemudian potong selera sesuai ukuran yang diinginkan aja. Oke, ini saya isi setengah dulu, kita kukus 2 kali, setengah atau 3
2/3-nya dari ini, dari cetakan. Sebentar aja kita kukus, kurang lebih 5 menit. Oke, seperti ini. Enggak saya isi karena titik kukusannya kan kecil, nggak muat dengan ukuran si cetakan. Seperti ini. Nanti nggak kita isi semua, setelah kita kukus 5 menit baru kita isi dengan fillingnya. Oke, kita kukus nanti 5 menit untuk adonan pertamanya. Nah, untuk isiannya masing-masing di sini saya sudah siapkan sedikit sisa kemarin ini yang spread tiramisu. Ini kacang mete, ini coklat, dan ini cheese. Nah, saya mungkin akan ngisi menggunakan yang coklat sama yang cheese aja. Di situ ada, nanti kalau filling saya raih ibu ya. Salsa Bilanur, challenge-nya dimulai dari kapan sampai kapan? Kalau untuk yang kemarin itu sudah penutupannya kemarin ya. Yang minggu lalu challenge saya yang foto produk itu kita tutupnya kemarin tanggal 16. Tanggal berikutnya kita akan umumin. Kemudian yang hari ini startingnya adalah setelah demo kelar sampai dengan hari Selasa minggu depan. Tanggal berapa tuh hari Selasa? 23 ya? Tanggal 23 ini kita tutup challenge-nya, tanggal 24-nya kita umumin. Oke, ini sudah. Tadi challenge-nya tadi masukannya bikin puisi tentang produk Bella ya, tentang produk Bella. Bukan hanya tulisan puisi doang, tapi sambil di narasi gitu ya, sambil dinarasiin, kemudian bikin videonya sambil pegang produk Bellanya. Terserah ibu mau ditulis dulu, kemudian sambil baca pegang, ini nggak masalah. Nanti yang unik, yang kata-katanya yang menurut kami nanti bagus atau menarik, nanti kita akan pilih 3 pemenang. Karena kalau misalkan bikin resep menggunakan produk ini segala macam itu udah biasa ya. Kita nyarinya adalah yang memang beda dari yang lain gitu aja. Nanti mungkin minggu depan challenge-nya beda lagi, yang lebih aneh lagi. Aduh, dapat hadiah apa sih katanya? Oh, kata Bu Ervin. Hadiahnya bukan tentang produk Bella aja, Bu. Kayak berhubungan dengan produk Bella. Kita hanya fun aja di sini, dan juga hadiahnya kita tetap nggak sedikit sih, hadiahnya juga lumayan. Oke, kemudian ini sisa adonannya. Kalau misalkan sisa adonannya, ada sisa adonan. Misalkan saya ada keperluan, saya mau pergi segala macam, bisa nggak kita besokin? Bisa Bu, diikat aja, masukin ke plastik segitiga, kemudian disimpan di dalam chiller atau di kulkas. Kemudian besok paginya kita towing sebentar atau kita diemin sebentar, baru kita kukus lagi, itu nggak masalah. Tapi mungkin ada perbedaan lagi dari segi volumenya. Romantis banget, ya lebih baik romantis Bu ya kan. Oke, kemudian ini sudah 5 menit Bu. Nanti agak sudah ya. Ini sepertinya sih sudah. Kita akan isi coklat sama yang Bella spread cheese. Tuh, lihat. Ini kita isi. Kalau memang nggak kuat uap panasnya, cukup diangkat aja cetakannya, kemudian diisi di luar. Yang coklat ini, kemudian yang cheese. Nah, sudah kita isi seperti ini, baru kita tutup lagi menggunakan adonan ada sisa tadi. Diusahakan ditutupnya bagian pinggir dulu, baru ke tengah. Oke.
Kemudian kita tutup lagi dan kita kukus lagi kurang lebih 10 sampai 15 menit. Ya, sudah siap. Kita akan lihat. Ya, ada pertanyaan sampai di sini. Minggu depan mungkin saya akan mendemokan cluenya ya, ini insya Allah yang saya akan mendemokan mungkin jenisnya dessert kali ya, jenisnya dessert yang lagi kekinian itu, yang lagi susah dicari di supermarket segala macam. Saya insya Allah bikin seperti itu dengan menggunakan produk dari Bella. Oke. Lagi mau bertanya? Nanti di minggu depan untuk challenge yang hari ini kita tutupnya di hari Selasa dan kita umumkannya di hari Rabu. Untuk yang kemarin sudah di ini belum? Saya mau ngumumin pemenangnya. Siapa apanya? Ada Jimmy apa siapa gitu kan yang kita lihat tadi. Ada donanya masih sisa banyak. Sisa banyak. Ini masih sisa banyak. Jadi 6. Pokoknya satu resep itu kurang lebih jadinya kurang lebih 100 ya, tergantung tebal tipisnya juga. Suhunya Novivik ya. Suhunya berapa Pak? Kalau untuk kukusan pokoknya lembek lagi. Kalau untuk kukusan itu enggak ada suhu, pokoknya dia sampai air mendidih aja. Udah kita masukkan si adonannya. Kalau kukusan kurang lebih maksimalnya kan 100 derajat ya kalau air ya. Kalau air mendidihnya kan maksimal 100 derajat Celcius. Nah, kalau dikukus tuh kurang lebih suhunya kan di bawah 100 derajat pastinya kan, karena dia ada alas, kemudian ada wadah lagi nggak kena airnya langsung gitu loh. Kalau airnya langsung, setahu saya kalau air sampai mendidih itu maksimal kalau air mendidih itu 100 derajat Celcius. Saya ini dikukus. Kalau untuk dipanggang, kalau untuk dipanggang itu kurang lebihnya 180 derajat. Oke, yang pertama itu menangnya adalah @William 9434. Kemudian yang kedua ada Vivi_Linda 71, itu yang pemenang kedua. Kemudian pemenang ketiga ada Jesslyn New. Itu pemenang yang minggu lalu, yaitu challenge adalah foto produk sebanyak-banyaknya item produk Bella. Yaitu yang pertama ada Williams 9435. Yang kedua ada Vivi_Linda 71, itu pemenang kedua, dan pemenang ketiga adalah Jesslyn New. Yaitu pemenang kita challenge untuk minggu lalu. Dan untuk minggu depan kita umumnya juga sama. Biasanya kalau kukusan tergantung banyak sedikitnya adonan. Misalkan dalam satu kukusan itu ada berapa cake atau berapa ini, itu mungkin agak sedikit lama. Tapi kalau memang kukusnya sedikit, itu biasanya uapnya akan lebih banyak dan lebih cepat untuk matangin si cake-nya. Oke, untuk cost saya akan sudah hitungin. Untuk chef modalnya berapa sih untuk membuat bapia kukus? Modalnya itu untuk membuat bapia kukus ini satu resep ya, satu resep itu adalah sekitar Rp44.870. Itu sudah termasuk operasional kita, contohnya mungkin dari gas, kemudian dari listrik kita pakai mixer, misalkan dari tenaga dan yang lainnya, kemasan itu sudah termasuk. Modalnya adalah Rp44.870. Nah, saya nggak bisa ngasih misalkan satunya modalnya berapa gitu, karena kita nggak tahu cetakan yang ibu pakai dengan saya itu besar kecilnya kan pasti berbeda. Saya hanya ngasih modal bahannya aja itu sudah termasuk operasional dan kemasan itu Rp44.870. Nah, kalau ibu misalkan mau tahu ukuran itu berapa, tinggal ibu bagi aja. Misalkan ibu jadinya itu 100 cake, tinggal ibu bagi aja, berarti modalnya sekitar Rp448 modalnya untuk satu bapia itu. Kalau ibu jual sekitar Rp600 atau Rp700 satu bapia, itu adalah udah untung 50%. Seperti itu ibu ya. Kalau jadinya gede-gede, otomatis kan jadinya nggak jadi 100 nih, jadi 50. Tinggal ibu bagi aja 44.000 sekian dibagi 50, itu jadi kelihatan modal satu cake-nya. Seperti itu. Ini saya menggunakan harga bahan termahal ibu-ibu ya, estimasinya harga termahal.
Kayak contoh saya menggunakan gula pasir, saya hitung di sini ada sekitar 18.000 atau 20.000. Karena kan gula pasir kan ada yang kira-kira 15.000, ada yang 16.000 gitu, naik turun harganya. Kemudian telur ayam saya pakainya harga termahal yaitu 27.000. Saya beli telur ayam tuh masih 23.000, masih 24.000, masih sekitaran segitu. Kenapa saya pakai harga tertinggi bukan harga terendah? Karena kalau misalkan nantinya kita bikin dengan harga terendah biar hitung kosnya murah nih, ternyata harga di lapangan lebih mahal, itu akan menjadi biaya tak terduga kita. Lebih gawat nanti Bu. Oke, kemudian ini sudah matang sepertinya. Belum dikit lagi. Kalau untuk kukusan juga jangan apa ya, dia misalkan efektifnya untuk dibuka itu sekitar 5 menitan. Langsung buat semua bahan ada di rumah. Silakan Ibu Vivi _Linda 71 langsung dibuat. Karena produk Bella ini juga apa ya, rasanya juga familiar dan juga enak ya untuk dicobain. Lagi Vivi Linda, oke, sama-sama Ibu. Lagi mau bertanya, challenge-nya saya sebutin lagi, bikin puisi dalam berupa video ya, tentang produk Bella, khususnya sambil megang produk yang nggak usah megang juga sih, misalkan Ibu baca puisi nih, produk Bellanya ada lah gitu, ambil baca puisi segala macam, dan ekspresi yang menarik dan kata-kata yang menarik kita akan pilih. Jadi kalau misalkan cuma bikin segala macam, kemudian hanya beli segala macam itu sudah gampang, tapi kalau bikin puisi kan itu agak sedikit apa ya, merangkai katanya itu agak sedikit susah ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Sepertinya sudah nih. Mas, panjang robek nih kenapa panas ya? Nah, kalau pakai cepat gampang Ibu melepasnya. Mulus kan? Kalau misalnya bertanya, saya kalau nggak pakai silpat gimana? Ya gimana lagi, harus pakai silpat memang ya. Kalau misalnya nggak pakai silpat, ibu-ibu bisa menggunakan loyang, jadinya bukan bakpia nanti. Dorayaki. Ya ini hasilnya Bu ya, mulus ya Bu ya. Hasilnya mulus. Kita lihat hasilnya seperti apa, kita akan potong. Kita akan potong ya. Dalamnya apa nih? Oh, lembut banget. Ini yang cheese. Tuh, lihat. Ini yang coklat. Tuh. Ajib kan? Kayaknya enggak ini dah kalau misalkan kalian cobain. Langsung rasa nanas. Nanas. Oke Ibu, itu bakpia kukus. Kita mau lanjutin lagi silakan, tinggal dicetak lagi. Hati-hati. Enak tuh bener, lembut banget. Bisa cobain aja. Hati-hati kalau misalkan untuk kukusan, kita harus sering-sering ngecek airnya. Kita kan nggak sadar nih, kita kan asik dengan nyetak, kemudian asik dengan ngaduk adonan, lupa nih padahal kita udah manasin api, terus susah segala macam, nguap, airnya sudah mendidih, takutnya dia cepat habis atau saat lah ya airnya habis. Nanti kalau misalkan dia habis, nanti yang terjadi adalah biasanya bunyi dek gitu di kukusannya. Dan ketika kita kukus itu biasanya bau sangit dari si kukusannya, itu malah nanti kesannya bau gosong. Hati-hati untuk kukusan airnya harus diperhatikan, harus kita sering-sering cek kira-kira untuk mengukus sekian banyak itu cukup air berapa banyak, dan juga yang terlalu banyak juga nanti lama dia mendidihnya ya. Oke, resep bakpia kukusnya sudah selesai. Kalau nanti ibu mau bikin lebih banyak lagi, ini satu adonannya bisa jadi banyak kok, bisa jadi banyak banget. Dan untuk yang kukusan bulat jangan lupa dialasin menggunakan kain yang bersih ya, agar air tidak menetes di dalam adonan kitnya. Oke, sekian dari saya.
pasti ada manfaatnya untuk ibu-ibu semua agar bisa mencoba produk kami, produk Bella. Dan juga ibu-ibu nanti resepnya yang sudah saya demokan tetap saya akan share. Takutnya ibu-ibu ada yang kelewat, ada yang malas segala macam, tetap kita akan share. Dan juga step by stepnya kalau ngikutin dari awal pasti sudah tahu. Produk Bella bisa didapatkan di mana aja. Tadi sudah disebutkan di Hero Supermarket ada untuk kemasan kecilnya ya, kemudian di Giant, kemudian di Lotte, di Naga Surayan, di Carrefour dan yang lain. Dan untuk banyaknya lagi kita ada di toko bahan kue di daerah masing-masing itu sudah ada. Toko bahan kue yang sudah menjual bahan-bahan kue itu pasti produk Bella sudah ada. Dan nanti kalau misalkan memang tidak ada produk Bella di daerah, bisa DM di Instagram kami, nanti kita akan menghubungi tim kami yang ada di daerah tersebut. Oke, sekian dari saya. Atas nama Bella Coklat mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala kesalahan. Pesan dari saya tetap menggunakan masker jika ingin bepergian atau keluar rumah, dan juga tetap menjaga kebersihan, jadi sering-sering cuci tangan, tetap ikutin protokol yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.